Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Yazid Al-Bastami. Saat ini saya akan melaksanakan ujian komprehensif yang diuji langsung oleh Ibu Raudatul Jannah. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu tentang sedekah, yang mana sedekah ini merupakan amalan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana terdapat di dalam Al-Quran surat Saba. Nah, di sana itu dijelaskan bahwasanya setiap muslim itu disunahkan untuk bersedekah. Nah, yang mana sedekah di sini ini bisa berupa harta, tenaga, dan jasa, yang mana diperuntukkan semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah. Keutamaan sedekah sendiri itu terdapat dalam hadis dan juga Al-Quran. Nah, di sana itu dijelaskan bahwasanya dengan bersedekah kita tidak akan dimiskinkan. Artinya ketika kita bersedekah itu bukan berarti harta kita itu berkurang, justru harta kita itu akan bertambah. Setelah itu kita disunahkan untuk bersedekah itu untuk mensucikan harta kita. Nah, yang mana sedekah ini berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu sifatnya wajib, sedangkan sedekah ini sifatnya itu sunnah. Nah, kalau zakat itu kita tahu sendiri. Nah, zakat itu ada dua, yaitu ada zakat fitrah yang mana sifatnya wajib, dan juga zakat mal. Yang mana zakat mal ini ketika harta kita sudah mencapai nisab, itu kita diwajibkan untuk beramal atau diwajibkan untuk berzakat di sana. Nah, sedangkan untuk sedekah itu kita tidak ada nisabnya, tidak ada hitungannya. Nah, ketika kita punya, kita disunahkan untuk bersedekah, membantu kepada yang membutuhkan. Pertanyaan kedua yaitu tentang aliran-aliran di dalam Islam, yang mana 14 abad yang lalu aliran Islam ini itu satu, yaitu agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah Rasulullah wafat, itu adalah zaman sahabat, yang mana zaman sahabat ini itu masih satu kesatuan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah itu pada zaman Ali, nah ini diperebutkan oleh dua, yang mana yang pertama itu adalah orang-orang yang keluar dari barisan Ali, itu disebut kaum Khawarij, dan yang kedua yaitu kaum yang mendukung Sayyidina Ali, yaitu kaum Syiah. Nah, setelah berjalannya waktu, aliran-aliran ini berkembang, yaitu seperti aliran Qadariyah, aliran aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Syiah juga terbagi ke dalam beberapa aliran di sana. Nah, sampai saat ini itu kita ada aliran Syiahnya itu ada di dalam negara kita di dalam saat ini, dan juga aliran Ahlus Sunnah itu juga ada di dalam saat ini, di dalam zaman ini. Dan awalan Khawarij juga sudah didesain sedemikian rupa sehingga kita tidak mengenal kaum Khawarij itu di era sekarang. Namun pemahaman Khawarij itu ada di dalam kaum Wahabiyah atau penganut Imam Ibnu Abu Wahab. Ibnu Abdul Wahab ini itu adalah tokoh yang dianut oleh kaum Wahabi. Dan yang bertahan sekarang itu yaitu adalah yang dianut oleh kita semua, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dianut oleh kalangan NU dan juga kalangan Muhammadiyah. Sekian. Nah, 3 contoh yang berkaitan dengan firman Allah yang berbunyi, ketika kita menegakkan kebaikan, kita
seperti memegang bara api. Yang pertama itu ketika akan mengajak teman-teman untuk sholat berjamaah, itu seperti itu. Nah, terus yang kedua itu ketika akan mengadakan majelis taklim di masyarakat ataupun di rumah kita. Nah, terus yang ketiga ketika kita itu berada di lingkungan kerja, yang mana lingkungan kerja ini tidak selamanya baik, akan tetapi juga ada buruknya. Nah, ketika kita menjumpai yang buruk, bagaimana cara kita itu mengarahkan yang buruk tadi ini kepada kebaikan. Nah, itu seperti halnya kita itu memegang bara api, yang mana ketika kita tidak kuat, tangan kita, diri kita akan terbakar. Namun ketika kuat, dengan persiapan yang matang, dengan kesabaran yang tiada batas, maka kita akan mendapatkan pahala yang setimpal, seperti itu. Ini saya akan menjawab tentang kaifiyah sholat jenazah bagi laki-laki. Nah, ini diibaratkan seperti mayat laki-laki ya. Di sini kepalanya menghadap ke utara dan posisi imam berada tepat di samping kepalanya si mayat. Nah, setelah itu kita akan mempraktekkan sholat jenazah. Usolli ala hadzal mayyiti arba'ata takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah selesai sholat, kita akan berdoa untuk mayit. Setelah itu sholat selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalil 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Untuk bacaan-bacaan yang terdapat di dalam surat Al-Fajr yaitu adalah Maktobi'i, yaitu di bacaan walayalil ashr. Nah, itu satu alif atau dua harokat. Nah, setelah itu ada bacaan waqaf lazim, waqaf lam alif itu adalah tandanya boleh terus, lebih baik terus daripada berhenti. Nah, terus setelah itu ada waqaf jaiz. Waqaf jaiz ini itu bisa terus, bisa berhenti. Terus setelah itu di bacaan qasamul lidhi hijr itu ada ikhfa syafawi, yaitu bacaan tanwin bertemu dengan lam. Nah, itu adalah ikhfa syafawi. Terus selanjutnya bacaan bilwad itu adalah mat arid lisukun. Nah, setelah itu bacaan bilad juga sama, fa'aktsaru fi hal fasad itu juga sama, itu adalah mat arid lisukun. Itu bacaan mat yang berada di akhir kalimat seperti itu. Selanjutnya itu banyak sekali bacaan mat tabi'i di sini. Terus wa amma idza mabtalahu. Nah, bacaan wa amma idza mabtalahu itu merupakan mat jaiz munfasil, yaitu bacaan mat yang mana bacaan mat ini itu beda kalimat, yaitu bacaan wa amma dan idza itu adalah beda kalimat munfasil. Jadi cara bacanya itu adalah 3 harokat atau 1,5 alif. Lalu bacaan fayaqulu rabbi ahanan, itu juga merupakan bacaan mat jaiz munfasil. Terus bacaan wala tahadduna ala ta'amil miskin itu adalah mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil ini itu adalah bacaan mat yang berada di dalam satu kalimat atau munfasil muttasil. Terus setelah itu hubban jammah. Nah, hubban jammah ini itu merupakan bacaan ikhfa ya, bacaan ikhfa. Nah, bertanwin bertemu dengan huruf jim, bacaan ikhfa. Nah, setelah itu dakka itu juga merupakan bacaan ikhfa. Waja'a rabbuka itu adalah bacaan mat wajib muttasil. Soffan soffa itu adalah bacaan ikhfa. Waji'a yauma idim, waji itu adalah bacaan mat jaiz munfasil. Yauma idzin bi jahannamah itu merupakan bacaan idgham, yaitu bacaan tanwin bertemu dengan huruf ba. Yauma idzin bi jahannamah bacaan iklab. Nah, bacaan tanwin bertemu dengan huruf ba itu adalah bacaan iklab. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Nah, ini merupakan bacaan tanwin bertemu dengan huruf ya nun mim waw itu merupakan bacaan idgham, ini bertemu dengan huruf ya. Yauma idzi yatadzakkarul insan nun mati bertemu dengan huruf sin itu adalah bacaan ikhfa ya.
wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Itu ada matobi'i ya. Fayawma idilla yu'adzibu 'adzabahu ahad. Majais munfasil wala yuthiqu wasaqahu ahad. Mad wajib munfasil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, sama ya. Mad wajib majais munfasil. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu ada matobi'i sama majais munfasil. Setelah itu radiyatan mardiyah. Nah, itu adalah bacaan idgham tadi ya, radiyatan mardiyah. Nah, itu adalah nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf mim. Fadkhuli fi ibadi, itu ada bacaan matobi'i dan juga ada waqaf lam alif, atau bisa berhenti tapi lebih baik terus. Wadkhuli jannati, itu juga. Nah, di lafadz jannati itu agak ditekan karena ada bacaan tasydid di sana, yang mana bacaan tasydid ini itu merupakan bacaan yang perlu ditekan sebanyak satu alif, seperti itu. Sekian jawaban untuk surat Al-Fajr dari saya. Kali ini saya akan menghafal surat Al-Alaq, Al-Ma'un, sama Wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Ini saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu tentang praktek tayamum, yang mana praktek tayamum ini medianya itu kita harus menemukan debu. Nah, di sini saya menemukan debu di jendela ini ya. Di jendela ini itu terdapat sedikit debu yang bisa kita gunakan sebagai alat untuk bersesuci atau alat untuk bertayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunat tayamumi listibahati sholah waradalillahi ta'ala. Jadi demikian. Terus setelah itu kita tiriskan dulu. Setelah itu kita basuh ke muka. Ke muka ini adalah dari jari-jari gini.
Nah setelah itu ke gini, seperti ini. Nah, itu ya. Nah setelah itu kita akan membasuh tangan, pindah ke sisi yang lain yang belum kita belai tadi, biar tidak mustakmal atau sudah terpakai. Nah, demikian. Setelah itu kita belah lagi. Nah dia akan membasuh tangan itu seperti ini, terus nah sampai sini diputar terus ke sini. Nah terus setelah itu gimana, seperti ini terus gini kan. Nah sudah selesai. Sekian ujian komprehensif kali ini, komprehensif. Semoga apa yang saya lakukan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.